A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang Allah berkahi, jamaah yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini di bulan Rajab kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Hari ini berapa hari bulan ya? Di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id pada 27 hari bulan, nantilah saya share tanggal 27 hari bulan itu ya. Lupa saya tengok tadi. Itu disunnahkan, itu dikuatkan sekali dari amaliyah di dalam kitab ini puasa. Karena 27 Rajab. Karena 27 Rajab berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Iya kan, 27 Rajab Isra Mi'raj. Jadi karena mengambil fadilat Isra Mi'raj itu, maka di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, orang berpuasa dan bersedekah pada hari itu seperti berpuasa selama 1000 tahun bagi sisi Allah. Karena umat Muhammad ini tak akan mungkin bisa sampai umur 1000 tahun. Jadi berkatnya itu dengan bulan Allah, bulan Rajab seperti itu. Nanti saya share harinya. Tidak saya tengok tadi. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli Sya'banah, bab kelebihan bulan Sya'ban. Ini kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, kitab berbahasakan Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ada satu riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk bulan Sya'ban, sabdanya, sucikanlah oleh kamu akan diri kamu bagi bulan Sya'ban. Berarti disuruhnya kita mandi. Asal masuk satu Sya'ban mandi. Mandi sunat. Hanya mandi saja gitu, mandi. Masuk bulan Nabi gitu. Sya'ban ini kan bulan Nabi. Nawaitul ghusla li hurmati syahri Sya'ban gitu. Sengaja aku mandi sunat untuk menghormati masuk bulan Sya'ban. Ya, itu saja. Karena sama juga ketika masuk bulan Rajab itu disunahkan juga mandi. Dalam menyambut bulan seperti bulan puasa. Kan 3 bulan tuh bertendet itu. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan malam tuh mau tarawih kita kan mandi juga itu. Mandi air itu ya, marpangir ya, ulang-ulang. Air apa? Supaya wangi. Artinya kan siap kita menyambut bulan itu. Tuh. Ini ada riwayat di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id.
Dan baikkan olehmu niatmu padanya. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban, niatkanlah jadi orang baik. Ya. Kita semua mau jadi orang baik. Cuman perlu pasang niat untuk melebihkan amalan. Ya Allah, masuk bulan Sya'ban nih, aku mau meninggalkan segala buruk-buruk aku, mau jadi orang baik. Karena bulan Sya'ban nih sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Nah, kalau lagu, kalau doa, kan ada di senandung kan itu. Bunyinya Allahumma barik lana fi Rajabah. Ini bulan Rajab nih kan. Wa Sya'bana bulan muka. Wa ballighna Ramadana, sampaikan bulan Ramadan. Nanti kalau Rajab udah lalu, Rajab tak pakai Allahumma barik lana fi Sya'bana. Rajabnya ditinggal. Ya Allah, memberkahkan kami bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, sampaikan kami bulan Ramadan. Udah itu lagi dikatakan di sini, maka bahwasanya kelebihan Sya'ban atas segala bulan seperti kelebihanku atas kamu. Jadi dibandingkan Nabi Muhammad SAW dengan kita, itulah kelebihan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain. Ya, karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Dan daripada Nabi Muhammad SAW, barang siapa puasa sehari pada bulan Sya'ban diharamkan Allah Ta'ala akan tubuhnya atas api neraka. Bukan hanya sekedar itu kan hanya tambahan. Yang lain itu dikerjakan juga lah. Jangan pula mengerjakan yang haram. Maksudnya tidak pula dia puasa Ramadan, salah pula. Puasa Ramadan juga, cuman dengan tambahan puasa sunat Sya'ban, akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, Allah haramkan, Allah tutup, Allah bataskan neraka membakar tubuh dia. Karena keberkahan bulan Sya'ban. Dan adalah saudara Yusuf di dalam surga, dan diberi akan dia pahala Nabi Ayub, dan dia kalau nanti di surga bertaulan, bersaudara dengan Yusuf. Nah, berarti kan dengan keberkahan Sya'ban ya. Jadi surga itu nanti dihuni buat orang-orang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jiran kita nanti di surga akibat memberkahi akibat mengamalkan bulan Sya'ban itu, kata kitab Jam'ul Fawaid nih, berjiran dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan diberikan akan dia pahala Nabi Ayub. Ya. Dan Nabi Daud. Maka jika ia sempurnakan puasa sebulan sekaliannya, dimudahkan Allah atas sakaratul maut. Jadi kalau mau mati mudah, amalkanlah 1 bulan Sya'ban puasa. Haram hukum menganggap bulan Sya'ban itu wajib. Haram, tak boleh. Karena yang wajib itu hanya bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang puasa bulan Sya'ban, dianggapnya Sya'ban itu seperti Ramadan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tetap dianggapnya sunat, tidak. Wah, makasih saya. Untuk cari keberkatan. Puasa 1 hari saja dapat baik. Ya, selamat dari bakaran api neraka. Kalau puasa 1 bulan, ini tadi yang disebut-sebut ini tadi, ya. Sakaratul maut muda, bertetangga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah masuk surga. Tapi yang lain jangan pula gara-gara mengamalkan sunat yang wajib tinggal, tak boleh. Kalau macam anak-anak sekolah kan kalau sekolah atau pesantren tuh gara-gara mau menghemat biaya makan, Senin Kamis disuruhnya puasa. Anak-anak tuh puasa Senin Kamis katanya. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis tuh belajarnya kurang semangat, kan begitu, ngantuk, maka lebih baik ditinggalkan puasa tadi demi belajar. Kan kalau orang bawaan puasa itu kan ngantuk, ya, capek, lemas. Jadi kalau seandainya dia sekolah akibat dia puasa itu lemas, lebih baik dia tidak puasa. Karena belajar itu hukumnya wajib. Belajar itu hukumnya wajib. Dan dipandang kepada sholat, ya, untuk dapat ilmu sholat belajar. Bahkan di bawah sholat yang wajib itu ada sholat sunat. Di bawah sholat sunat itu barulah puasa. Berarti puasa itu di bawah lagi daripada ilmu itu. Gitu ya. Tapi bukan berarti
Kalau ada kelapangan kita puasa, buat puasa. Kalau ada kelapangan puasa, buat puasa. Seperti itu. Oleh itu lagi dikatakan di sini, dan ditolakkan daripadanya kelam kubur. Kelam itu gelap, ya. Dan dilepaskan huru hara, mungkar dan nakir. Jadi mungkar dan nakir itu kerjanya membalbal mayat di dalam kubur. Nah, sakitnya itu, andai kata seluruh sakit yang kita rasa di dunia ini dikumpulkan, dibandingkan siksa kubur tuh, belum ada apa-apanya. Orang sakit gigi, sakit kepala, sakit lambung, sakit pikiran, sakit mata, sakit hati, semua itu dikumpulkan, dibandingkan dengan siksa kubur yang dibuat oleh mungkar nakir, belum ada apa-apanya. Huru hara, mengerikan. Udah gelap, maka kata kitab ini, itu puasa dia. 1 bulan Sa'ban kalau mau dapat. Tapi dengan syarat, tidak dia meninggalkan yang wajib. Kadangkala ada orang tertipu daya, ya, tertipu muslihat setan itu, ditinggalkan yang wajib, dikerjakan yang sunat, salah. Yang wajib tetap hukumnya wajib. Itu. Makanya orang-orang dulu kenapa di tautnya terus antara bulan Rajab full, Sa'ban full puasa, sekalian Ramadan. Tapi hukumnya haram jikalau setelah habis nisfu Sa'ban kita buat puasa sunat, haram. Nah, tak boleh. Yang boleh itu adalah sudah dimulai, entah di nisfunya itu puasa, lalu tarik selanjutnya. Puasa Senin Kemis boleh. Boleh itu lagi puasa qadha boleh. Karena nanti akhirnya dapat menghilangkan berkat daripada Ramadan itu masuk. Kalau puasa sudah, sedangkan puasa Ramadan itu biar terasa Ramadan itu, maka dia tidak boleh didahulukan dengan Sa'ban. Pertengahannya itu. Itu gunanya itu, ya. Macam contohnya, orang wukuf di Arafah. Kenapa tak? Kalau di kampung kan mengamalkan puasa. Orang wukuf di Arafah tak puasa. Bahkan ada dilarang dalam hadis anjuran supaya dia bisa terasa dengan suasana yang ada di Arafah itu. Dengan kumpulnya manusia ramai di situ. Kalau dia puasa lemas tidur aja lah situ. Wah, itu jadi hikmahnya. Jadi hikmah puasa itu ada tempatnya, ada juga tidak dibuat. Ya, ada juga tidak dibuat. Jadi macam puasa-puasa, kalau ada kita di kampung nih puasa pula supaya rindu dengan tanah suci. Orang puasa di kampung nih, itulah yang berkeinginan pergi berangkat ke Mekah walaupun belum ada duitnya. Orang yang di Mekah wukuf di Arafah. Itu jadi faedahnya itu orang-orang yang puasa itu ada tautan. Sama dengan kalau puasa Asyura. Puasa Asyura, para nabi itu kan selamat daripada yang kejaran seperti Firaun mengejar Nabi Musa. Itu teringat kita. Jadi amalan itu mengingatkan kita ada tujuannya. Nabi Nuh naik kapal dia bahtera setengah tahun terkatung-katung lalu terdampar di atas bukit. Nah, buat bubur namanya bubur Asyura, puasanya Asyura. Jadi ada nilainya, ya. Udah itu lagi dikatakan di sini dan ditutupkan Allah Ta'ala kemaluannya pada hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat, ya selonjor aja bunda. Ya. Kita nih macam-macam nih. Di dalam perut namanya asam lambung, di luar asam urat. Itulah lama hidup. Hah? Asam-asaman. Iya, asam-asaman banyak. Jadi kalau orang keluar dari kubur nanti, itu telanjang. Telanjang tak berbaju. Dari kubur. Keluar dari kubur, ketika kepada masar, mana ada yang jualan baju? Keluar dari kubur tuh nanti kan ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkit kita semua. Tiup sangkakala pertama kan hancur. Tiup sangkakala kedua, dibangkitkan. Dalam dibangkitkan ini beragam-ragam bentuk manusia. Jadi cemana mau mencari pakaian? Orang tak ada yang jual pakaian, hancur alam udah.
Nah, di sini dikatakan kalau mau tertutup kemaluan kita, puasa di bulan Sa'ban. Nah, itu. Jadi faedahnya itu, kalau mau bangkit dari kuburan nanti, berpakaian, puasa di bulan Sa'ban. Itu faedahnya itu. Kapan Sa'ban nanti saya tunjukkan juga. Nanti saya tulis itu. Yang 27 Rajab tadi. Betul 27 Rajab itu tanggal merah itu. Tanggal berapa itu? 18 bukan? Ah, itu Isra Mi'raj itulah. Di Isra Mi'raj itulah puasanya. Iya, di Isra Mi'rajnya itu. Satu aja. Nah, berarti setelah itu kalau seandainya bulannya adalah 30 ini ya. Karena iya maksudnya bulan Arabnya. Nah, bulan Arab ini kan kalau tidak 29 30 ya Februari betul 28. Nah, iya. Para payah itu. Iya. Coba tengok Bunda. Ada itu. Ya, makasih. Iya, tanggal 18. Berarti malam Sabtu kita bangun. Ini kan hari ini 19 hari bulan. Jumat ya, tanggal 10. Bulan Rajab, 19 hari bulan. Jadi malam 18 sahur. Iya, malam 18 sahur. Malam 18 sahur, Sabtu. Bagi yang ada kelapangan. Kalau di bulan Rajab ini tak mampu kita puasa, apa amalan? Sedekah. Sedekah makanan. Di dalam kitab dikatakan, walau sepotong roti. Tiap hari di bulan Rajab. Itu mengganti untuk puasa. Mengganti untuk puasa. Makanya di kampung kita nih, itu ada namanya bulan apam. Karena dulu sedekah apam. Karena dulu ngamalkan itu, sehingga namanya bulannya itu. Bulan apam itu. Sedekah itu sama anak kecil-kecil bisa kan? Sama siapa saja boleh. Sama siapa saja boleh. Iya. Anak kecil boleh, orang tua boleh. Kalau ada anak yatim. Tapi kalau anak yatimnya anak yatim kaya pula. Wah, ya kan. Bapaknya itu hartanya meninggal. Yatim juga dia. Tinggal lagi yang memerlukan. Kalau di sini masuk Sa'ban malam Rabunya. Ini kan malam Sabtu sudah berlalu nih. Malam Sabtu nanti malam ya. Malam Sabtu sekali lagi itulah. Untuk yang puasa tadi. Setelah itu nanti masuk malam Rabu, tanggal 22. Tanggal 22 puasanya. Betul. Kalau nisfunya di sini dikatakan nisfu Sa'ban karena dimulai malam Rabu, nisfunya juga malam Rabu. Setengah bulan setelah itu. Nisfu dengan awal bulan itu sama. Nisfu Sa'ban. Amal. Orang kalau nisfu Sa'ban baca Yasin dia. Baca Yasin. 3 kali dia baca Yasin. Setiap habis baca Yasin ada niat dan doa. Minta panjang umur, minta ampun dosa, minta berkah. Biasa dibuat di masjid. Karena masih Covid mungkin. Ini katanya ada lagi kasus Covid lagi. Ada koran beberapa hari yang lalu saya baca. Kata yang beli koran itu, kayaknya tahu aja Covid mau puasa ya Ustadz. Asal puasa,
keluar. Coba jangan ke apa sama saudara. Waspada yang menulis itu masih di Jakarta lah pula ya. Tulisnya di Jakarta. Ada beberapa tempat kalau istilah dulu itu apa namanya itu kayak untuk satu kampung itu dibuat supaya dipersulit lah. Dipersulit. Apa namanya itu? Pengetatan itulah, pengetatan. Tapi hanya beberapa tempat saja di Jakarta. Saya sempat saat itu baca korannya gitu kan. Dalam minggu-minggu ini juga lah itu. Tadi saya berbincang juga pagi. Kita nih sebetulnya udah kena fitnah Dajjal itunya. Mekanisme Dajjal tuh membuat kita nih begini. Tengok, anak-anak kaum muslimin ini sengaja mau dibodohkan. Caranya, sekolah tak perlu lagi pintar, yang penting naik. Padahal tujuan pendidikan itu kan bisa baca tulis, salah satunya. Kalau dinaikkan terus, kapan pandai baca tulisnya? Udah itu sengaja lagi, guru tidak boleh betul-betul mendidik sekarang. Hanya corong, apalagi kurikulum merdeka. Tidak boleh. Dulu kalau guru yang mendidik, tengoknya kuku panjang, pukul. Ya, kena rotan, saya pun pernah. Kena roll, namanya pendidikan. Kalau sekarang tak boleh. Ada namanya HAM. Itu semua produk-produk Dajjal. Padahal kalau dalam hukum Islam, ketika kita itu sudah menyerahkan anak kepada guru tuh, kita harus percaya, istikharah. Kalau tak yakin dengan dia, cari guru yang lain. Kalau sudah diserahkan, ini loh, Bu, ini tuan guru, ini anakku, tolong didik. Makanya dulu kalau masih petua-petua lama, ada talam, isinya kain putih, pisau belati, lilin, berti, pulut. Kan itu tuh, kalau mau ngaji, diserahkan ke si rotan. Apa bahasanya? Kalau meninggal dalam didikan tuan, ibu, ini kain putihnya. Kalau nakal, ini rotannya. Pulut nih, semoga lengket ilmunya. Kan itu tamsil. Petua dulu, jadi maksudnya itu biar ada rasa takut anak. Kalau sekarang anak melawan guru tuh. Gitu. Jadi memang zamannya. Sengaja memang ini Dajjal dibuatnya begitu. Dajjal dibuatnya gitu. Kita nih saja. Kalau ini kan sudah lazim lah, tak bisa juga mau diapakan. Anak-anak itu bahasa yang keluar itu tidak lagi bahasa yang di kampung nih, tapi bahasa yang di internet. Bahasa di Facebook. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Mana ada di kampung nih? Dapatnya di HP. Dari sana-sana. Ya kan? Akhirnya rekam dia. Macam contoh. Dulu kalau mau tunangan, nggak seribet sekarang. Biaya tunangan sekarang hampir dekat-dekat kayak nikah. Nyewa dekorasinya, hiasannya, bidan untuk itunya lagi, ya kan? Udah itu lagi pentelangkai pantunnya lagi, mobilnya yang dirental lagi, pakaian yang disewa untuk yang membawa-bawa parcel itu yang dari kaca itu, emasnya, makannya. Tuh. Hampir katakan tak separuh, entah berapa. Itu nanti nikah lain lagi. Kalau dulu, kalau meminang apa, ya udah bawa tepak siri, udah kalau apa taruhkan emas. Kan gitu. Kalau sekarang dibuat ribet, akhirnya gunanya apa? Mempersulit orang untuk nikah. Jadinya pilih berzina saja. Susah menikah, banyak kali duitnya. Zina aja simpel kok. Kalau orang udah zina, ada cepat aja itu. Tak apalah lagi pikir-pikir, apatah lagi kalau udah perut tuh besar. Udah langsung ijab kabul aja lah. Karena kesalahan. Ini memang sistem Dajjal nih tadi. Sistem Dajjal. Dah, makanya kalau di dalam Al-Quran, malam tadi, mulai masuk malam, sampai sore nih, disunahkan kita membaca
suratul Kahfi. Al-Kahfi. Kadang ada orang buat malam, surah Al-Kahfi. Kadang kan malam enggak lapang, dibuat siang, yang penting dibaca. Kalau lapang, kalau tidak, ya berdoalah sama Allah Ta'ala selamat. Kalau kita dalam sholat kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, dajjal itu luar biasa itu. Udah. Balik kita cerita kitab nih, amalan tadi sudah diingat ya. Puasa 1 hari di bulan Sa'ban, maka Allah haramkan neraka. Puasa 1 bulan, keluar dari kubur tidak telanjang. Ya. Udah itu nanti bertetangga dengan Nabi Yusuf, dikasih pahala seperti Nabi Ayub dan Daud, Nabi Allah Daud. Dan ketika sakaratul maut mudah. Orang katanya, cemanalah supaya mudah sakaratul maut. Sakaratul maut tuh haus, lapar. Jadi orang rajin puasa, mudah-mudahan selamat dari perihnya sakaratul maut. Mau minum yang ada itu tak bisa menghilangkan dahaga. Mau makan, begitu juga. Tak bisa mengusaikan lapar itu, karena sakaratul maut. Dalam kitab dikatakan andai kata laut itu airnya ditumpahkan ke dalam mulut kita, nggak hilang. Andai kata air tawar lah semua itu, nggak hilang dahaga. Karena bukan itu lagi yang dahaganya itu. Udah mau putus nyawa. Kan begitu. Udah itu lagi dikatakan di sini. Dan pada kitab Al-Barkah daripada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang puasa awal Khamis daripada Sa'ban, jadi Sa'ban itu ada Kamisnya. Nah, di sini tadi awal Kamis dari Sa'ban itu kapan? Satu Sa'ban 22 tadi. Ya, 1 Sa'ban 22. Lanjut, itu kan Rabu 1. Kamisnya itu. Kan tanggal 22-nya Rabu. Awal Kamisnya itu tanggal 23. Jadi apa faedahnya di sini kata kitab nih? Barang siapa yang puasa awal Kamis daripada Sa'ban dan akhir Kamis, diambil pula akhir Kamisnya. Nah, kapan akhir Kamisnya? Di sini disebut tanggal 16. Tanggal 16 bulan 3. Ya, 23 hari bulan. Karena Sa'ban tak sampai 30 di sini. Hanya 29. Tanggal 22 puasa lagi. Gitu Ustaz. Kan masuk awal Sa'ban kan? Awal Sa'ban kan tanggal 22. Ya, betulnya yang lebih simpelnya itu puasa aja Sa'ban tuh terus. Tapi repot kan 1 bulan. Kita ini kan mau ringkas yang macam mana biar dapat yang mudah-mudahnya saja. Masuk 1 Sa'ban, ini sebetulnya mulai, memang bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu banyak puasa. Besok tanggal 27 tadi. 27 berarti malam apa tadi saya bilang? Malam Sabtu kan? Malam Sabtu itu dibuat. Lalu nanti saya lingkar-lingkar saja. Nanti saya kirim ke grup. Saya lingkar-lingkar tanggal yang puasa, saya kirim ke grup biar nampak. Apa fadilatnya nanti saya tulis atau saya apa suara lah situ. Dan nulis saya malas saya. Udah itu hari Kamisnya sama awal dan akhir daripada Kamis bulan Sa'ban. Tanggal 16 dikatakan kitab ini. Apa faedahnya? Faedahnya itu adalah sebenar atas Allah bahwa dimasukkan dia ke surga itu. Maksudnya Allah Ta'ala kasih jaminan lah itu ya. Tapi apakah boleh berpada dengan puasa sunat saja? Sementara yang wajib tinggal enggak boleh. Sunat itu tambahan. Sementara yang wajib itu pokok. Ya, pokok. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah terlebih kasih bulan kepada Nabi Muhammad SAW Sa'ban. Jadi bulan Allah lebih kasih kepada Nabi bulan Sa'ban. Maka disebut bulan Sa'ban itu bulan Nabi. Yang kedua Nabi kalau bulan Sa'ban sayangnya sama keluarganya itu paling banyak. Nabi itu kan ibarat kalau di rumah, kalau nasi belum dimasak, dimasaknya. Ya. Kalau rumah itu masih kotor, belum sempat disapu, disapunya. Nabi lah pula. Jadi kalau kita cerita pula dengan suami kita, Nabi itu bang,
begini bang, ini, begini. Yalah, nikah aja lah kau sama Nabi. Gitu. Pening pula awak jadi. Ya, karena Nabi itu istrinya pun pas, paten. Cocok dapat Nabi. Orang istrinya kayak gitu. Kita dapat kayak dia karena istrinya kayak kita. Nah, maklum-maklum aja lah. Wah, tinggal lagi kalau dia pengertian, alhamdulillah berarti ilmu sudah ada di dada. Kadang-kala kan gitu. Orang banyak banding. Oh, Nabi itu begini, Nabi. Iya betul. Sama diri kayak mana? Udah buat tidak sebagaimana tuntunan Nabi? Tapi sering sekali nuntut sama orang, tapi tidak menuntut pada diri sendiri. Dan lagi sabda Nabi, puasa Sa'ban pengisi daripada api neraka, maka barang siapa berkehendak bahwa dia berjumpa akan daku, maka puasa olehnya akan bulan Sa'ban. Walaupun 3 hari. Karena 3 hari ini dikali 10, 30. Ya. Walaupun cuma 3 hari dibuat. Itulah tadi. Dapat Kamis awal, dapat Kamis ujung. Ya. Dapat Kamis awal, dapat Kamis ujung. Ambil nisfu. Nisfu Sa'ban. Kan berarti kan kita tidak niat mengawali puasa habis nisfu. Karena itu betaut. Yang nggak boleh itu memang dipatok habis nisfu itu memulai puasa. Kan haram hukumnya. Ada hadis. Nah, seperti itu. Jadi ditautkan, sebetulnya amalan puasa ini banyak. Apa guna puasa? Selain menghilangkan racun di badan nih, kita nih makin berumur nih, makin rentan badannya. Kimia-kimia itu masuk ke badan ini udah kurang tahan ya kita. Kurang tahan. Udah banyak ragam-ragam. Ya. Mata, telinga, rambut, kulit, itu utama. Jadi dengan puasa, membersihkan yang di dalam. Membersihkan yang di dalam. Udah itu dengan puasa itu melembutkan hati. Mudah kita berkasih sayang kepada orang lain. Seperti itu ya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, Sa'ban itu bulanku dan Ramadan bulan umatku. Sa'ban ialah yang mengkafaratkan. Dan Ramadan ialah yang menyucikan. Jadi mengkafaratkan, itu menebus. Sedangkan untuk mensucikan kita adalah dengan Ramadan. Bulan Sa'ban kafarat, ada salah-salah kita diapakan dengan Sa'ban. Keberkahannya. Dan daripada Usamah anak Zaid radhiyallahu anhu katanya, "Ya Rasulullah, aku lihat akan dikau puasa daripada Sa'ban. Tiada kamu puasa akannya melainkan sesuatu daripada segala bulan melainkan Ramadan." Sabdanya, demikianlah bulan yang lupa daripadanya sekali manusia antara Rajab dan Ramadan, dan yang diangkatkan padanya segala amal manusia. Jadi bulan Sa'ban itu bulan diangkat amal. Kalau pada bulan Sa'ban itu amalnya banyak buruk, yang naik amalan buruk. Nah begitu. Makanya bulan Sa'ban itu kalau dulu petuanya bulan Sa'ban itu bulan sedekah arwah. Jadi kalau ada keluarga niat gitu kan, kirim-kirim doa. Makanya bulan itu sebut juga bulan nasi. Masyarakat bulan nasi. Karena bersedekah nasi untuk kunduri arwah. Seperti itu. Jadi kenapa? Zaman dulu ada bilang macam itu kan, bulan nasi, bulan apa di kampung ini orang zaman dulu. Sekarang mana ada? Udah banyak anak-anak tuh memakai bahasa Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebetulnya orang dulu tuh karena guru juga yang ngajar, untuk mengasih paham mudah, tak diajar bahasa Arab. Dia yang harus bahasa Arab. Yang tidak, dipakainya bahasa sesuai dengan kampung itu. Bulan Muharram. Tuh. Ya. Bulan Safar nih kadang kata orang tuh bulan sial. Ya, kalau surah itu bulan keramat. Bulan Safar tuh bulan kuning, ya. Makanya kalau kebiasaan orang Arab, jangan mengadakan perjalanan di bulan Safar. Bulan Safar. Tapi itu tidak boleh dalam Islam.
Tak ada bulan itu yang sial-sial. Ya. Udah itu lagi habis Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disebut yang ulung, yang pertama. Yang sulungnya. Habis itu yang anganya. Sulung, songa, salang, bungsu. 4 senama. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu 4 senama. 4 senama ini disebut bulan Maulid. 4 bulan Maulid itu. Dalam 4 bulan itulah orang dulu mencari berkat menikah. Orang dulu itu dalam 4 bulan itu ada kitabnya. Ada kitabnya. Ada namanya kitab I'anatut Talibin. Jadi orang di bulan Nabi itu karena dia berkenaan tentang masalah walimah, pesta, dibuatlah pesta di bulan Nabi untuk cari berkat. Habis itu udah 4 senama nih tadi. Udah bulan Maulid, masuklah bulan Apab, Rajab. Habis itu masuk bulan Sa'ban, Nasik. Habis itu masuk bulan Ramadan, puasa. Habis itu masuk bulan Syawal, Raya. Habis itu masuk bulan Berapit. Berapit rayanya. Terjepit. Antara raya habis puasa dan raya haji. Makanya Berapit namanya. Biar paham orang dulu. Baru haji. Kurban. Nah, jadi itu istilah-istilah dulu seperti itu. Untuk memudahkan paham. Nah, supaya jangan susah dalam beramal. Begitu. Ya. Jadi kita lanjut. Manusia itu banyak lalai. Di bulan Sa'ban ini banyak lalai. Kata hadis Rasulullah. Makanya Nabi buat amalannya itu aku kasih bahwasanya diangkatkan amalanku padahal aku lagi puasa. Jadi sebaik-baik orang kalau dia amalannya naik lagi puasa. Sekiranya sampai di situ saja Bunda. Mudah-mudahan bisa kita beramal di bulan Sa'ban nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita dan mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Sekiranya sampai di situ, kalau ada mau ditanya, dipersilakan. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya?